karaoke yang dirahmati oleh Allah. Monggo kita mulai. Wahai kaum muda, kita sekarang sedang berada di era dunia global. Salah satu yang menjadi arus perbincangan dunia global adalah eksistensi Gen Z, di mana mereka sudah terbiasa dengan kecanggihan teknologi, bahkan sejak masa kanak-kanak. Kondisi seperti ini diperkirakan dapat mengantarkan mereka menjadi manusia-manusia modern. Mereka sudah terbiasa dengan sesuatu yang bersifat instan, akan tetapi sangat disayangkan hadirin, karena mereka terlalu dinabobokan oleh hal-hal seperti itu. Maka hilanglah kreativitas mereka. Lantas hadirin, strategi apa yang harus diterapkan untuk mendongkrak kreativitas mereka sehingga mereka menjadi generasi yang mandiri dan mampu berkreasi? Entrepreneurship menjadi solusi yang tepat untuk mengantarkan mereka menjadi generasi yang kreatif dan produktif. Karena pentingnya entrepreneurship bagi kalangan generasi Z. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Quran dengan tajuk pentingnya entrepreneurship bagi kalangan generasi Z, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan
kamu itu, dan kamu akan dikembalikannya kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 711 menjelaskan, Allah menganjurkan kepada setiap manusia untuk melakukan aneka aktivitas yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, juga masyarakat umum karena Allah semata. Kemudian Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan, sesungguhnya segala perbuatan itu tidak akan pernah luput dari pandangan Allah. Pekerjaan adalah dasar kebahagiaan, dan Allah, Rasul, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian dan memperhatikan pekerjaan kalian. Dan itu juga menjadi ancaman bagi orang-orang yang bersifat keras kepala, terus melakukan dosa dan enggan untuk bertaubat. Lalu pertanyaannya, hadirin, bagaimanakah kondisi Gen Z kita saat ini? Sayangnya, penjelasan dan sabda Rasul tersebut sangat berseberangan dengan kenyataan yang terjadi. Generasi Z yang kita sebut sebagai pemegang kendali masa tahu banyak seperti gaya pemalasan membungkus kemalasannya dengan mengharap belas kasih dengan cara menulis online. Beberapa dari mereka adalah pemalas solo yang mengandalkan belas kasih orang lain. Kemampuan teknologi yang canggih dijadikannya alat untuk menulis di media sosial. Bahkan yang lebih miris lagi, hadirin, ada dari kalangan Gen Z yang berperan handal, pergi punya hutan, memakai baju compang-camping, melakukan live TikTok dengan background gubuk setengah reog. Tapi nyatanya, hadirin, setelah live selesai, ia pulang mengendarai mobil mewah, rumahnya megah berlantai 2. Inilah potret mengerikan generasi Z di Indonesia. Dan yang lebih ekstrim lagi, ada dari kalangan pelaku pengemis online yang rela menyakiti dirinya demi sebuah gift rupiah dari penonton, hingga bergoyang erotis setengah telanjang yang dapat merusak citra nama bangsa. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tak heran Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini mengeluarkan surat edaran kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dikutip dari Kompas TV, dalam surat edaran tersebut beliau menghimbau kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota untuk mencegah kegiatan mengemis baik secara offline maupun online yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Padahal yang juga harus diketahui oleh masyarakat bahwa kecanggihan teknologi dan media sosial juga dapat dijadikan wadah berwirausaha tanpa harus meminta-minta. Detik.com 19 Desember 2022 menjelaskan ada 7 keunggulan berwirausaha secara digital. Yang pertama, lebih mudah dalam proses operasional. Yang kedua, jangkauannya lebih luas. Yang ketiga, tidak membutuhkan modal yang besar. Yang keempat, tidak membutuhkan lahan usaha. Yang kelima, produk yang dijual lebih beragam. Yang keenam, jam operasional lebih fleksibel. Dan yang terakhir, sistem otomatis sehingga lebih efisien. Selain itu, berdagang juga menjadi satuan kesundahan karena baginda kita Nabi Muhammad SAW adalah seorang saudagar yang kemudian diikuti oleh banyak sahabatnya. Hadirin, pentingnya bekerja dan terus berusaha juga termaktub dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 84.
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. Katakanlah, Muhammad, setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. An Abdullah bin Umar, afdalul kasbi amal rajul bi yadihi wa kullu bai'in mabrurin. Spirit dari ayat di atas seirama dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa paling utamanya usaha adalah usaha yang dikreasikan dengan tangannya sendiri dan perniagaan yang baik. Oleh karena itu, setiap manusia, tidak terkecuali generasi Z, harus dibekali keterampilan yang dapat mengantarkan dirinya bisa menjadi generasi yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Dari keterampilan itulah yang menjadi modal dan bagian yang besar dari usaha yang dikelolanya. Dan dengan keterampilan itulah kita bisa menunjukkan kepada bangsa ini bahwa inilah kita. Itulah sumbangsi yang dapat kita berikan kepada bangsa ini. Karena warga yang baik adalah warga yang dapat mempersembahkan apa yang ada pada dirinya untuk bangsanya, dan bukan apa yang dapat diberikan bangsanya kepada dirinya. Hadirin, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bekerja, membangun usaha, dan semacamnya menjadi sangat penting bagi setiap orang. Yang menjadi begitu urgent karena dengannya orang-orang akan terselamatkan dari meminta-minta, sehingga Kita semua menjadi generasi digital yang sehat mental dan berwibawa di mata dunia global. Kunci hidup ingin bahagia, jangan suka meminta-minta, berusaha dan bekerja, insya Allah dapat berkahnya. Berusaha dan bekerja, insya Allah dapat ridhonya. Satu regu kita bertiga, tiga-tiganya tampak mempesona. wahai sobat movie yang berbahaya.